Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Siti Aisyah binti Jamaluddin dari lokal 5A Bilingual dengan NIM 11404254440 dari jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimriau, Indonesia. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana etika komunikasi Islam yang dijalankan dalam film yang berjudul Ketika Cinta Bertasbih. Baik, sebelumnya perlu diketahui dulu apa itu etika komunikasi Islam. Nah, di sini saya akan menyimpulkan satu demi satu pengertian dari etika, komunikasi, dan juga Islam. Apa itu etika? Etika adalah suatu aturan, norma, atau kaidah serta tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman asas sesuatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Baik, selanjutnya apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian makna dari suatu entitas atau kata dari satu kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan yang dapat dipahami bersama. Baiklah, berdasarkan pengertian yang telah saya jelaskan satu persatu tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa etika komunikasi Islam adalah tata cara berkomunikasi yang sesuai dengan nilai moral dalam menilai benar atau salah perilaku seseorang disampaikan dengan mengandung unsur Islam. Baik, untuk penjelasan selanjutnya, seperti yang saya bicarakan tadi, komunikasi adalah proses pertukaran suatu informasi antar individu atau kelompok dengan adanya makna dan tujuan yang ingin disampaikan. Pesan atau informasi yang disampaikan dapat berupa komunikasi verbal ataupun komunikasi non-verbal. Secara umum, komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Contohnya adalah penggunaan kata-kata. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Komunikasi verbal berupa kata-kata yang diucapkan langsung, yaitu berbicara, bisa dilakukan secara face to face atau secara tatap muka dengan perantara media. Contohnya berinteraksi menggunakan sosial media ataupun telepon genggam. Sedangkan komunikasi verbal yang melalui tulisan bisa dilakukan menggunakan media seperti surat, postcard, chatting di media sosial, dan lain sebagainya. Untuk komunikasi non-verbal, lebih sering terjadi dalam komunikasi secara langsung atau face to face. Karena dalam komunikasi menggunakan media digital, komunikasi non-verbal seringkali tidak mungkin dilakukan. Contohnya, ketika kita sedang chatting, tidak mungkin kita bisa melihat ekspresi wajah lawan bicara atau mendengar intonasi suaranya. Karena keterbatasan ini pula, komunikasi non-verbal sering menimbulkan kesalahpahaman. Nah, di situ contohnya, terkadang ada orang yang menggunakan emoji secara tidak tepat. Misal seseorang salah mengirim emoji marah, padahal sebenarnya dia ingin mengirim emoji tersenyum yang terletak di sampingnya, di sebelahnya. Hal ini bisa menyebabkan orang yang dikirimi pesan menjadi salah paham dan ikut marah. Nah, jadi saya ingin mengulas sedikit tentang kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Jadi, karena untuk mengelakkan kesalahpahaman dalam komunikasi Islam itulah kita harus saling berkomunikasi dan jangan sampai terjadinya miscommunication. Karena miscommunication itu akan membuatkan sesuatu keadaan yang buruk menjadi lebih parah. Karena itulah, walaupun di dalam suatu persahabatan, perhubungan, percintaan
hubungan apapun, pertemanan kayak percintaan dan sebagainya, itu memang memerlukan komunikasi. Komunikasi itu kata orang kuncinya dalam sesuatu hubungan. Jadi kalau terjadinya miscommunication atau kalau terjadinya perbalahan antara satu pihak dan pihak yang lainnya, maupun antar individu dan ataupun antar kelompok, maka lebih baik diselesaikan dengan cara komunikasi, yaitu kita mengajak berdiskusinya baik-baik sesuai dengan aturan yang diajarkan dalam Islam. Berbicaralah kamu dengan nada yang baik, nada yang lembut, dan tidak meninggikan suara, terutama kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Baik, apa kaitannya dengan film yang berjudul Ketika Cinta Bertasbih? Di dalam film Ketika Cinta Bertasbih ada seorang perempuan yang perempuan muslimah, yang dimana pelakonnya itu Ustazah Oki Setiana Dewi sama laki-lakinya itu kalau di dalam film namanya Khairul Azam sama Ana kalau nggak salah. Jadi anak ini mereka pertama kalinya bertemu di dalam bis di masjid. Mereka sama-sama mahasiswa dan mahasiswi di Kairo, di Universitas Mesir. Jadi mereka pertama kali itu mereka menanyakan kabar, mereka menanyakan kamu dari mana? Mereka saling berkenalan gitu. Ternyata mereka sama-sama Indonesia dan lagi kuliah di Mesir gitu. Jadi itu antara salah satu komunikasi yang baik, yang sesuai dengan aturan Islam, karena mereka memulai komunikasi itu, memulai perkenalan itu dengan memberikan dan mengucapkan Assalamualaikum. Nah, jadi itu kita bisa katakan sebagai komunikasi verbal. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih bagi yang sudah mendengar dan mohon sarannya ya.